dipersembahkan oleh Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Keterbatasan fasilitas kesehatan seperti peralatan, tenaga medis, ditambah wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan transformasi kesehatan dengan mengusung 6 pilar. Di antara 6 pilar program prioritas ini adalah transformasi layanan primer dan transformasi layanan rujukan berupa pengadaan akses layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Pemenuhan alat kesehatan merupakan prioritas utama yang dilakukan Kementerian Kesehatan guna meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Kementerian Kesehatan telah menganggarkan 12 triliun rupiah untuk pengadaan alat kesehatan di berbagai rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Jauh di timur Indonesia, Puskesmas Siko yang berada di kota Ternate menjadi satu dari sekian banyak puskesmas di Indonesia yang menerima fasilitas pemenuhan alat kesehatan. Di puskesmas ini, tercatat memiliki berbagai alat kesehatan modern yang menunjang layanannya. Puskesmas Siko berdiri pada tahun 1972. Kami memiliki wilayah kerja sebanyak 9 kelurahan dengan jumlah penduduk 36.000 dan jumlah peserta JKN sebanyak 15.000. Alat kesehatan diberikan pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kami tenaga medis. Untuk pemeriksaan USG, ibu hamil sekarang sangat antusias. Antrian sudah banyak. Kemudian ibu dengan senang bisa melihat janinnya. Kalau selama ini dengan Doppler hanya dengar denyut jantung janin, tetapi ini sudah lihat tulangnya, letak janinnya, dan bisa diperingkan. Untuk antropometri sendiri, kita setiap kelurahan ada satu antropometri ya. Kalau di puskesmas kita periksa di ruang MTBS untuk anak bayi ya, untuk melihat perkembangannya. Kita mau bandingkan tinggi badan per berat badan atau tinggi badan berdasarkan umur, sehingga cepat dideteksi untuk mencegah stunting. Tak hanya di Puskesmas Siko, pemenuhan alat kesehatan yang modern dan canggih juga sampai ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasan Bosoirie Ternate. Jadi Rumah Sakit Dr. Hasan Bosoirie ini adalah rumah sakit tipe B pendidikan, ya, rumah sakit rujukan Provinsi Maluku Utara. Nah, sini kita melayani dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dokter spesialis kita sudah ada kurang lebih 48 orang. Ada juga 7 subspesialis di sini. Nah, dengan kondisi ini, dengan didukung oleh peralatan, fasilitas pelayanannya, kita boleh dikatakan sudah cukup lengkap. Kita juga sudah terbantu dengan sumber-sumber anggaran seperti misalnya bantuan pemerintah, kemudian dari DAK. Itu peralatan kita di sini dalam hal menunjang program tadi itu bisa dikatakan sudah lebih memadai dari sebelumnya. Misalnya di sini untuk peralatan urologi itu kita termasuk yang paling lengkap. Kemudian juga untuk pelayanan jantung, tahun ini dengan biaya Pemda itu akan dibangun pusat layanan terpadu penyakit jantung. Itu nanti di tahun 2024 diharapkan Rumah Sakit Hasan Bosoirie sudah bisa dilakukan bedah jantung terbuka. Transformasi kesehatan ini telah membawa dampak luar biasa bagi masyarakat. Pasien tidak perlu lagi bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan yang baik. Layanan kesehatan yang berkualitas sekarang lebih mudah diakses masyarakat. Waktu itu saya
susah tidur. Kalau tidur saya batuk. Ternyata dibawa ke sini, diperiksa dokter jantung. Saya rasa di sini sudah cukup karena obat-obat, peralatan juga lengkap. Terima kasih buat pemerintah dan rumah sakit yang telah mengobati saya sehingga sampai sekarang saya tetap berobat jalan di sini. Sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Kepulauan Maluku Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasan Bosoirie Ternate saat ini sudah mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah Ternate dan sekitarnya. Tentunya, keberhasilan dari program transformasi kesehatan ini melibatkan semua pihak, termasuk pemerintahan kota dan kabupaten di setiap daerah. Jadi alhamdulillah untuk Kota Ternate sendiri, sebagaimana dengan daerah atau kabupaten kota yang lain melalui pengusulan program kegiatan kita teralokasikan dalam dana DAK ya untuk pembelanjaan beberapa peralatan, yaitu untuk USG, antropometri dan lain sebagainya. Dan semua itu sudah terdistribusi di tahun 2022 kemarin dan tahun 2023 yang sementara dalam proses. Insya Allah untuk alat USG yang menunjang untuk diagnostik di layanan primer kita ini akan mendukung untuk diagnostik atau penegakan diagnosa beberapa penyakit yang diharapkan mampu untuk ditata laksana di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Dan kami berharap untuk 11 puskesmas yang ada di wilayah Kota Ternate sendiri untuk 2023 sudah mencakup 10 puskesmas yang ada. Dan tahun 2024 kita usulkan untuk secara keseluruhan semua puskesmas sudah memiliki. Kita memang ada beberapa tantangan yang harus kita lakukan. Tantangannya adalah karena kecamatan kita ini ada kecamatan yang berada di luar Pulau Ternate, yaitu Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Moti. Dan saya yakin inilah tantangan kita dari kota kepulauan, sehingga kita juga memberikan porsi, kemudian menguatkan kebijakan apa yang disebut dengan BAHIM. BAHIM itu adalah akronim dari Batang Dua, Hiri, dan Moti. Sehingga saat ini kita juga memperluas layanan tersebut, di dalamnya termasuk pembangunan untuk puskesmas, perbaikan layanannya, termasuk juga kita mengadakan 8 ambulans transport baru yang nanti diperuntukkan tidak hanya bagi lokal puskesmas yang ada dalam Pulau Ternate, tapi 3 kecamatan terluar yaitu Moti, Batang Dua, dan Hiri. Program dan kegiatan kita sharingnya dengan Kementerian Kesehatan untuk beberapa kegiatan non-fisik lainnya, termasuk bantuan operasional kesehatan juga yang sangat membantu sekali dalam hal pengelolaan program pembangunan kesehatan di daerah. Meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan Indonesia, Ternate menjadi contoh bahwa program transformasi kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merata di seluruh wilayah Indonesia. Dipersembahkan oleh Transformasi kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan juga merambah ke bagian barat Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Puskesmas Sembawa yang merupakan fasilitas kesehatan primer menjadi satu dari sekian banyak puskesmas di Kabupaten Banyuasin yang menerima bantuan alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. UPTD Puskesmas Sembawa ini berada di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, wilayah Provinsi Sumatera Selatan, di mana UPTD Puskesmas Sembawa ini memiliki 13 desa. Yang pertama adalah 11 desa induk dan juga mengalami pemekaran menjadi 2 desa lagi, jadi total sekarang ada sekitar 13 desa. Untuk alat kesehatan dari Kemenkes ini banyak, baik berupa
alat di setiap unit pelayanan, kemudian untuk penunjang dari laboratorium, kemudian kita juga mendapatkan bantuan alat antropometri. Kita kebetulan ada 25 posyandu, jadi 25 posyandu ini mendapatkan antropometri bantuan dari Kemenkes. Bantuan alat-alat kesehatan yang diberikan kepada Puskesmas Sembawa sangat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pasien, sehingga para pasien sangat merasakan dampak positif dari adanya bantuan alat-alat kesehatan ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia Sari dari Purwosari. Kesini tujuannya mau USG. Dari Purwosari ke sini sekitar 15 menit lah. Waktu hamil pertama kan periksa di bidan, belum ada alat USG, jadi belum tahu kondisi janin di dalam perut gimana, padahal kan mau tahu kesehatannya gimana. Nah, sekarang sudah ada USG di Puskesmas Sembawa ini, jadi tahu kesehatan janin, posisi janin, jadi kita nggak was-was kalau sudah tahu kondisi janinnya gitu. Selain Puskesmas Sembawa, Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang merupakan fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Banyuasin juga menerima bantuan alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Sebelum adanya bantuan alat-alat kesehatan, para pasien yang mengalami penyakit tertentu tidak dapat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin. Bahkan, para pasien tersebut harus dirujuk ke Kota Palembang dengan menempuh jarak hingga 1 jam perjalanan. Kami RSUD Banyuasin baik selama COVID, masa COVID maupun setelah COVID ini banyak sekali bantuan dari Kementerian Kesehatan, alhamdulillah. Jadi setelah COVID ini arah kesehatan ke program layanan prioritas KJSU, dan kami juga ditunjuk sebagai rumah sakit layanan rujukan KJSU. Jadi kami tahun lalu mendapatkan echokardiograf dan mamokardiograf. Dan alat itu sekarang sudah difungsikan untuk melayani kesehatan di RSUD Banyuasin. Jadi dengan adanya alkes-alkes bantuan dari Kementerian Kesehatan, jumlah rujukan kami menurun drastis. Sampai 30% kita menurun kasus rujukan seperti itu. Tidak hanya para pasien, tenaga kesehatan yang ada juga merasakan dampak positif dari adanya bantuan alat-alat kesehatan yang diberikan Kementerian Kesehatan. Salah satu alat yang diberikan oleh Kemenkes yang alhamdulillah sangat aplikatif dan sangat membantu masyarakat di sini, ini adalah alat ekokardiografi, alat pemeriksaan jantung. Selama ini kita kalau mau periksa fungsi jantung itu harus merujuk ke pusat. Namun alhamdulillah dengan bantuan ini, dengan peralatan yang sangat advance ini sudah Lisendo 880, sudah sangat advance sekali. Alatnya baik, tidak hanya bisa memeriksa struktur atau fungsi jantung saja, tapi juga bisa melihat kelainan-kelainan lain seperti masalah fungsi jantung anak. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan juga pemeriksaan di sini juga. Jadi tidak hanya fungsi jantung orang dewasa, tapi juga untuk anak juga bisa kita lakukan di sini. Banyak pasien-pasien kita itu yang datang kemari sebelumnya hanya mampu kita lakukan elektrokardiografi atau alat pemeriksaan jantung dasar saja, sehingga tidak bisa mendiagnosa secara jelas pasien tersebut penyakit apa, dan akhirnya kita akan rujuk pasiennya. Dan ini sangat sayang sekali. Kenapa sangat sayang sekali? Satu, pasien sendiri kadang dalam kondisi yang mungkin tidak sehat untuk kita rujuk dalam jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi ini sangat membantu sekali. Kedua, pada saat kondisi-kondisi emergensi, alat ini sangat kita perlukan untuk memandu kita tidak hanya diagnostik, tapi juga terapi terhadap pasien. Sebelum ada pelayanan jantung di Rumah Sakit Banyuasin, saya ke Palembang untuk kontrol, dan alhamdulillah sekarang sudah ada pelayanan jantung. Saya tidak jauh-jauh lagi ke Palembang untuk berobat. Saya ucapkan untuk Kemenkes, kami sebagai masyarakat Banyuasin sangat berterima kasih atas bantuan alat untuk jantung dan spesialis jantung di Rumah Sakit Banyuasin. Keberhasilan program transformasi kesehatan di Kabupaten Banyuasin ini tidak hanya bergantung kepada satu institusi, namun juga melibatkan banyak pihak seperti pemangku kebijakan di Kabupaten Banyuasin.
Jadi memang pemerintah pusat dengan Kabupaten Banyuasin itu banyak sekali program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang mungkin kita lihat tadi, contohnya misalnya kegiatan dalam penanggulangan stunting. Di antaranya pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan dalam hal ini memberikan bantuan kepada kita berupa antropometri yang saat ini sudah dibagikan ke seluruh posyandu-posyandu. Tahun ini kita mengusulkan kembali supaya seluruh posyandu kita sudah mempunyai alat antropometri yang lengkap. Kami berharap yang pertama pemerintah pusat dalam ini Kementerian Kesehatan bisa membantu kami untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada di puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin. Yang kedua, kami juga mohon dibantu untuk alat kesehatan, BMHP, kemudian termasuk reagennya supaya bisa dimanfaatkan di puskesmas kami. Ya, ini sangat baik sekali bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang kesehatan. Ini sangat terbantu masyarakat kita untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan, terutama di puskesmas. Puskesmas ada 33 puskesmas ini seperti bantuan alat USG. Jadi masyarakat kita sudah bisa diberikan pelayanan kaitan dengan perkembangan janin, ibu-ibu yang sedang hamil di desa-desa. Karena Banyuasin ini agak beda dengan kabupaten kota lain di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Kita ada perairan-perairan, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan ke puskesmas ini sangat membantu sekali, karena masyarakat kita yang ada di daerah perairan ini sangat tidak memungkinkan mereka untuk datang ke rumah sakit, karena Banyuasin sangat luas sekali untuk mendapatkan pelayanan itu. Dengan adanya program transformasi kesehatan, diharapkan semua pihak dapat selaras mendukung berjalannya program ini, baik dari segi keterkaitan antar program kesehatan hingga sinkronisasi dari tingkat pusat ke daerah demi meningkatnya kesehatan masyarakat. Dipersembahkan oleh pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang merupakan bagian dari pilar transformasi kesehatan juga menyentuh ujung barat Pulau Jawa, yaitu Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Banten. Kota Cilegon memiliki Puskesmas Jombang yang merupakan fasilitas kesehatan primer, menjadi salah satu puskesmas yang menerima bantuan alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas Jombang ini terletak di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Rata-rata jumlah pasien umum kami itu lebih kurang 200 orang satu hari. Untuk ibu hamil, biasanya kita pelayanan itu sehari itu sekitar 30 orang. Untuk alkes yang kami dapat dari Kemenkes itu berupa USG dan antropometri buat dewasa ibu hamil dan juga antropometri untuk bayi dan balita. Dengan adanya USG, kita sangat terbantu sekali. Kita akan tahu deteksinya secara detail ya Pak ya. Kalau untuk dokter umum sendiri kita tahu letak janinnya, umur kehamilannya, dan jenis-jenis lainnya. Sehingga itu sangat menurun angka rujukan kami ke rumah sakit. Untuk antropometri bayi dan balita juga kami menggunakan juga karena kita juga memang ada kasus stunting. Bila ada bermasalahan misalnya kita validasi untuk yang kasus stunting, kita bawa ke puskesmas, kita validasi dengan antropometri yang telah diberikan Kemenkes tersebut. Puskesmas Jombang mendapat bantuan berupa alat ultrasonografis medis atau USG untuk cek kehamilan dan kandungan ibu hamil, dan alat antropometri sebagai alat deteksi dini perkembangan anak balita. Alat kesehatan ini sangat membantu bagi para nakes untuk melayani pasien ibu hamil, karena dengan alat ini akan terlihat dan terdeteksi pada saat hamil apabila ada kelainan dan resiko komplikasi persalinan yang mungkin terjadi. Untuk alat antropometri bisa memudahkan para nakes untuk mengetahui apakah bayi dan balita memperoleh asupan gizi yang cukup berimbang untuk tumbuh kembang bayi dan anak
sebagai deteksi dini dari stunting. Puskesmas Jombang tetap melaksanakan pelayanan kesehatan termasuk untuk penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Memang dulu sebelum ada alat yang digital, kita melakukan pakai alat pegas. Jadi memang kekurangannya nggak stabil. Jadi memang dengan alat yang baru ini, digital ini, nggak berpengaruh. Misalnya bayi yang pertama ditimbang besar, yang keduanya kecil, dia akan secara otomatis, dia tetap stabil. Lebih mudah, pemakaiannya lebih ringkas, lebih cepat. Ya, hari ini saya ada jadwal ke Puskesmas Jombang, biasa untuk imunisasi rutin setiap bulan. Jadi setiap bulan memang ke Puskesmas imunisasi rutin, sekaligus penimbangan berat badan, sama untuk tinggi badan atau panjang anak. Terima kasih untuk Kementerian Kesehatan untuk alat-alat yang telah diberikan. Dengan alat-alat yang ada, jadi kita masyarakat juga merasa puas. Jadi kita ada bisa cek pertumbuhan anak sesuai atau tidak dengan umurnya dia gitu. Selain Puskesmas Jombang di Kota Cilegon, transformasi layanan di fasilitas kesehatan rujukan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan juga berdampak positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Banten. Khususnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawiranegara di Kabupaten Serang. Alhamdulillah selama ini kami sudah berproses, artinya bantuan dari teman-teman Kemenkes itu sudah cukup banyak ya. Kami sudah mendapatkan seperti SWL, kemudian kami sudah mendapatkan CT scan, kemudian kami juga sudah mendapatkan alat radiologi, dan saat ini yang terbaru kami dapatkan itu dari Kemenkes juga, yaitu endourologi dan SIAM. Kami menyampaikan terima kasih tentunya kepada Kemenkes yang selama ini sudah sangat membantu kami dalam hal pemenuhan dari sarana prasarana. Mendekatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dengan alat kesehatan yang baik menjadi prioritas bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawiranegara bersama Kementerian Kesehatan dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Setelah ada bantuan alat dari Kemenkes, banyak pasien yang bisa kita lakukan tindakan minimal invasif. Pembedahan sudah mulai kita kurangi, jadi pasien bisa dilakukan tindakan dengan luka sayatan yang kecil, namun dengan hasil yang maksimal dan komplikasi yang jauh berkurang. Untuk yang saya rasakan, berobat ini terasa nyaman dan pelayanan baik. Alhamdulillah setelah diadakannya tindakan alat seperti yang sekarang ini, yang tadinya saya sakitnya yang sangat luar biasa. Tapi setelah lama saya rasakan sampai sekarang ini, alhamdulillah kesehatan saya semakin membaik. Tercapainya transformasi kesehatan ini membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa, tak terkecuali pemerintahan daerah. Bahwa transformasi sistem kesehatan adalah untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Kami di Kota Cilegon itu mempunyai keinginan untuk percepatan penurunan stunting yang kami prioritaskan. Untuk target di tahun 2024 itu adalah 14%. Kemudian kami juga menginginkan penguatan layanan dari promotif dan preventif, serta meningkatkan kegiatan kunjungan rumah ya di Cilegon. Kemudian yang paling penting juga kita harus memenuhi sarana dan prasarana baik di puskesmas dan jaringannya serta di rumah sakit. Kami di Kota Cilegon, khususnya dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon, mengharapkan dari Kementerian Kesehatan melalui APBN, kemudian dari Provinsi melalui APBD Provinsi, dan juga dari APBD Kota Cilegon untuk dapat mendukung transformasi pelayanan kesehatan, baik dari transformasi pilar 1 sampai dengan pilar 6, terutama adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Menteri Kesehatan Kemenkes ya, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, di mana beliau memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Cilegon, di mana kami mendapatkan 2 bantuan, yaitu berupa USG, dan sudah kami salurkan di 4 puskesmas, yaitu di Jombang, Cibeber, Ciwandan. Kemudian 1 alat lagi adalah antropometri,
ya kit, ya ada 13 yang sudah juga kita salurkan ke semua puskesmas yang ada di Kota Cilegon. Perlu diketahui bahwa Cilegon ini adalah kota industri, penduduk dengan 460.013 jiwa, dengan 8 kecamatan, 43 kelurahan, ada 9 puskesmas dari pemerintah, dan ada 7 rumah sakit yang ada di Kota Cilegon, dan ada 17 klinik yang memang sudah ada di Kota Cilegon. Nah, dengan supporting daripada pemerintah pusat tentunya, kami sangat mengapresiasi, dan apa yang sudah kami lakukan ya, itu juga menjadi pointer terpenting bagi kami karena kami banyak sekali diberikan penghargaan tentang kesehatan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Tak dapat dipungkiri, perjalanan transformasi kesehatan ini tidak datang tanpa tantangan. Namun, harapan akan masa depan yang lebih sehat dan berkualitas terus berlanjut menuju Indonesia maju. Melalui transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberi pesan untuk masa depan, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang berkualitas. Dan dari sini, kita, seluruh elemen bangsa, dapat berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat, yang berkualitas dan berdaya.